Yang kami muliakan, yang kami agung, yang kami sembah Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Seminggu telah berlalu dan pada hari ini kami bersyukur boleh berjumpa kembali dengan saudara-saudara seiman kami. Kami mau mengangkat pujian kami Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik untuk Tuhan di hari ini. Sebab kami yakin percaya Tuhan hadir di tempat ini menjamah melawat setiap kami. Di kerinduan kami Tuhan Yesus datang menyembah-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Yang merasakan kebaikan Tuhan, kita berikan tepuk tangan. Hal yang ku rindu, Kami mau berdiam di dalam rumah-Mu. berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kami pinta, Hal yang ku minta, kami mau menikmati bait-Mu Tuhan. menikmati bait-Mu
mau berdiam di pelataran-Mu. Kami mau Jemaat Tuhan, angkat suaramu, katakan lebih baik suatu hari. Lebih baik Satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati. Sekali lagi jemaat Tuhan, saya katakan lebih baik suatu hari. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu. Lebih baik Satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Sebab Kau Allah yang hidup Allah yang hidup dan kami mau menikmati semua dan kemurahan-Mu. menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita berikan tangan suara-suara pemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya. Lebih baik satu hari daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu,
bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, hormat hanya layak bagimu. Kami sembah Yesus seumur hidup kami. Berikan sorak-sorak yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku
Sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah, Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, Dia Raja, Raja. Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Dialah Raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Sembah, Raja segala raja, Raja segala, Raja segala raja, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sebab Dia yang berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, dahsyatnya Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat. Mari jemaat angkat suaranya. Betapa hebat, Dia ternama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya
janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Dalam segala janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Senang jemaat Tuhan bangkit berdiri. 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Kepada hambanya saya
Tuhan kami, Tuhan yang menjadi pembela kami. Kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini. Kami begitu menikmati hadirat-Mu Bapa. Kami begitu merasakan kehadiran-Mu di tempat ini Bapa. Dan saatnya kami rindu Tuhan mendengar suara-Mu Bapa. Terangilah hati pikiran kami Tuhan. Bukakan Tuhan telinga rohani kami Tuhan. Mata kami Tuhan untuk bisa menangkap pesan Tuhan pagi hari ini. Berkati kami semua jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Biar kami pulang membawa berkat daripada-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih semua tim musik hari ini hebat luar biasa. Terima kasih teman saya Anda boleh membantu pelayanan hari ini. Sungguh luar biasa. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian 20 ayat 1 sampai 18. Bulan lalu saya khotbah tentang apa? Bulan lalu saya khotbah tentang apa teman-teman? Susah memang saudara, biasa khotbah cepat dilupakan. Amin. Itu baru bulan lalu. Bagaimana yang tahun lalu? Kebanyakan gitu dah. Jemaat di mana-mana itu kalau ditanya khotbah yang lalu-lalu mereka lupa. Lain kalau disuruh lagu apa, mereka bisa ingat. Yang ingat khotbah saya bulan lalu akan dapat hadiah dari Ren. Amin. Ada yang ingat? Syukur Ren, tidak ada yang ingat. Soar ya, soar. Hari ini kita bicara tema biasa, terbiasa dan kebiasaan. Oke, kita buka di dalam Kejadian 20 ayat 1 sampai 18. Udah dapat? 2, 3. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Shur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tapi pada waktu malam, Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab dia sudah bersuami." Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, "Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, dia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci." Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, "Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Dia akan berdoa untuk engkau, maka engkau akan tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau." Keesokan harinya, pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kau lakukan terhadap engkau? Sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas dirimu dan kerajaanku. Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku." Lagi kata Abimelek kepada Abraham, "Apakah maksudmu maka engkau melakukan hal ini?" Lalu Abraham berkata, "Aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, 'Tunjukkanlah kasih-Mu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba. Dia saudaraku.'
Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah, istri Abraham, juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1.000 sekal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham itu. Nah, oke, demikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Saudara, pembacaan cukup panjang. Dari peristiwa Abraham dan Sarah, ada beberapa hal yang harus kita pelajari, dan kejadian ini bisa saja terjadi kepada kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya saat ini. Bapak, Ibu, saudara sekalian, Sarah dan Abraham, saya percaya bahwa kita dari sekolah minggu semua pernah mendengar cerita Abraham dan Sarah. Bagaimana mereka mendapat perintah untuk keluar dari negerinya, disuruh Allah untuk mengadakan perjalanan ke negeri yang ditunjukkan kepadanya, meskipun tidak ditahu, belum ada Google Maps saat itu. Nah, saudara, saya menarik waktu saya membaca peristiwa ini di dalam Kejadian 20 ayat 1 sampai 18 ini. Ada hal yang menurut saya agak janggal, saudara. Mengapa? Kalau kita baca tadi bahwa di setiap tempat yang mereka tuju, setiap kota, setiap desa, Abraham bilang kepada Sarah, tunjukkanlah kasihmu kepada aku. Dengan kata sehari-hari mungkin begini, kalau kau sayang aku, kalau kau cinta aku, kau harus ngaku, saudara, di semua kota, semua daerah yang kita lalui. Saudara, kalau di posisi ini bagaimana istri-istri? Halo Meli. Kalau Pak David ajak ke kota Pinrang, Parepare, Palopo, ketemu bosnya, kenalin, ini saudaraku loh. Kira-kira Meli bagaimana, saudara? Saya yakin tunggu kau. Ini di setiap kota loh. Abraham berkata, Ren. Dia ngaku bahwa kau harus tunjukkan sayangmu kepada aku. Oh, ketika kita sampai di kota, sampai di suatu tempat, katakanlah bahwa kau saudaraku. Kenapa, saudara? Zaman dulu orang, raja-raja, termasuk Raja Abimelek, kalau melihat perempuan cantik dan punya suami, kebanyakan itu mereka dibunuh, saudara, untuk mengambil istrinya. Ingat cerita Daud dan Bathsheba. Ketika Daud mau memperistri Bathsheba, dia bunuh Uria dengan cara menempatkan dia di posisi paling terdepan di dalam peperangan, supaya ada cara bagaimana dia mendapatkan istrinya. Nah, zaman dulu seperti itu, sehingga Abraham berkata, kalau kita berada di suatu tempat, tolonglah katakan saja aku ini saudaramu. Saudara, kalau di pihak kita, saya pun agak ragu, saudara. Bukan ragu, memang ragu, saya tidak berani kalau saya bawa istri saya baru ketemu dengan orang-orang, kenalin, siapa tuh? Saudaraku ini. Saudara, di cerita ini, peristiwa ini, Abraham melakukan hal tersebut dari satu tempat ke tempat lain. Dia ngaku itu saudaraku. Saudara, menurut saudara, apa yang Abraham lakukan baik tidak? Ayo, kita buka pikiran kita. Menurut saudara, apa yang dilakukan Abraham baik tidak? Bohong. Baik bohong?
Oh ini bohong kudus Pak. Ada bohong kudus? Nggak ada saudara. Ini marah kudus Pak? Nggak ada. Tapi dia berbohong loh. Dia berbohong bahwa ini saudaraku. Saudara, kita tahu Abraham seorang bapak yang iman saudara. Dijuluki seperti itu, punya iman yang luar biasa. Tapi mengapa dia berbohong? Kalau kita tidak mengerti dengan jelas peristiwa ini, mengenal jelas apa makna dari peristiwa ini, kita akan berkata, wah, sedangkan Abraham bohong, apalagi kita. Kebiasaan ini selalu Abraham lakukan. Setiap tempat dia selalu berbohong. Ini saudaraku, padahal istrinya. Baik dia, baik menurut Abraham. Saudara, sesuatu yang baik belum tentu itu benar. Amin. Amin. Sesuatu yang baik belum tentu benar. Sebaliknya sesuatu yang benar pasti baik. Apa yang menyebabkan Abraham atau Abram melakukan hal ini? Berbohong. Saudara, takut diambil istri dan takut dibunuh. Takut mati dia. Cemen Abraham. Saudara, kalau punya suami begini, punya cowok begini, saudara, yang berkata, aduh aku akan lindungi kamu seumur hidup, jangankan badai aku tempuh. Baru begitu saudara, gak berani. Tolonglah, nanti katakan aku ini saudaramu ya. Kalau tidak aku mati loh. Secara umum Abraham melakukan hal yang baik. Apa yang menyebabkan saudara orang bisa melakukan hal itu? Jangankan Abraham, kita juga saudara menganggap sesuatu apa yang kita lakukan, kadang merasa kita ini sudah baik loh. Menurut pandangan kita ini sudah baik. Tapi ternyata di hadapan Tuhan bukan suatu kebenaran, bukan suatu hal yang benar. Nah, acap kali kita sebagai manusia, orang-orang percaya, terkadang melakukan hal ini, menganggap sesuatu apa yang kita lakukan ini sudah baik. Sudah baik ini, tetapi di hadapan Tuhan belum tentu benar. Makanya Yesus berkata, akulah jalan kebenaran, bukan jalan kebaikan. Saya pernah ketemu teman saya saudara, sama driver ojol. Dia dari seberang makan bakso, lagi makan bakso, nyelutuk dia, bro. Dulu saya pernah makan bakso babi. Saya tahu dia orang seberang. Dulu saya pernah makan bakso babi. Terus saya bilang, terus dia terpaksa. Tidak ditahu bahwa itu bakso babi, jadi saya makan. Saudara, dari situ langsung saya masuki dia. Kenapa babi itu haram? Kenapa kalian menganggap babi itu haram? Dia jawab begini saudara, di dalam ajaran kami, sesuatu yang bertaring itu haram, masuk babi. Hati-hati saudara. Siapa yang bertaring di sini itu haram. Menurut mereka begitu. Jadi saya bilang, oh berarti apa yang bertaring itu haram, haram. Dia jawab, dia balik ke saya. Kalau kau bagaimana saudara? Kalau saya semua bisa saya makan. Kenapa? Bukan yang masuk itu yang menajiskan, tapi yang keluar dari dalam hati kita. Dia mulai terperangah, dan kami cerita saudara. Dia ilmu agamanya tinggi juga saudara. Saya bilang tidak ada yang haram menurut saya. Ketika engkau berdoa, saya bilang berdoa di dalam nama Yesus, masuk, tidak masalah. Cuma jangan menjadi batu sandungan. Kalau orang merasa kenapa dia begitu, ya jangan dilakukan. Oke, lanjut ke Abraham saudara. Saudara, kita bisa melakukan hal-hal seperti ini karena didorong dengan sebuah kehendak bebas saudara.
Tuhan tanamkan dalam kehidupan pribadi kita. Sejak manusia diciptakan ada namanya free will, kehendak bebas. Maunya kita berbuat baik, tapi kehendak bebas kita mau supaya kita melakukan hal yang lain. Coba kita buka di dalam Kejadian Kejadian 3. Kejadian 3 ayat 6. Saudara, yang ngambil buah siapa saudara? Adam atau Hawa? Siapa? Hawa. Kenapa Hawa? Kenapa Hawa yang mengambil bukan suaminya? Masa Hawa yang lihat pertama? Yang diciptakan pertama di Taman Eden siapa? Adam atau Hawa? Adam. Ayo kita berpikir secara logika. Kata master logika itu yang di medsos itu, ajar tahu itu. Master, ayo berpikir secara logika. Kenapa Hawa yang memakannya, mengambil makanannya bukan Adam? Saudara, Hawa mengambil karena dia tidak dengar langsung perintah dari Tuhan. Kalau baca sebelumnya, perintah itu diberikan kepada Adam. Adam menyampaikan kepada istrinya, saudara. Apa yang menyebabkan Hawa mengambil itu? Sebuah tindakan kehendak bebas. Pernah tidak kita berpikir Eden itu seperti apa, saudara? Pernah membayangkan Taman Eden itu seperti apa ya? Kalau di penciptaan saya baca bahwa taman itu sebuah taman yang luar biasa dan di dalamnya ada banyak pohon, ada buah-buahan, semua bisa dimakan, saudara. Semua jenis pohon, semua jenis buah ada di situ. Seharusnya manusia sudah harus merasa cukup, ada. Cukup dengan buah-buah yang sudah dibilang kamu boleh makan semua ini, tapi yang di tengah jangan. Siapa suka durian? Saya suka durian. Bapak Gembala juga suka durian. Biasa kalau akhir tahun di Citra itu beli durian ramai, makan rame-rame. Saudara, durian berapa macam jenis? Banyaknya berapa? Banyak sekali, saudara. Durian Palopo, durian Poso, durian Mamuju, durian Musangking. Apa semua? Itu baru durian, saudara. Ya, baru satu jenis durian. Mangga. Berapa banyak mangga? Berapa banyak jenis? Banyak. Jeruk, jambu, itu semua ada di Taman Eden. Tapi kenapa justru yang dilarang satu saja, itu jangan kamu makan, manusia mengambil dan memakannya. Itu dipengaruhi dengan sebuah kehendak bebas. Allah tanamkan dalam kehidupan kita sebuah namanya free will, kehendak bebas. Dan itu Tuhan hargai setiap apa tindakan kita, termasuk Abraham. Secara logika, secara pikiran kita, seharusnya Abraham taat dong. Engkau kan sudah diberikan janji. Masa Tuhan akan melupakan kau? Masa Tuhan tidak akan lindungi kau? Tidak usah berbohong. Tetapi pikiran manusia, pikiran kita sering lebih dominan daripada pikiran Tuhan. Dia melakukan sesuatu yang baik menurut dia, tetapi belum tentu benar. Dan saudara tahu, ketika dia satu kali tiba di tempat Raja Abimelek yang kita baca tadi, dia mengalami hal yang tidak pernah dipikirkan, saudara. Kalau kita baca secara keseluruhan tadi, di ayat itu dikatakan, saya kira di sini tidak ada orang yang takut akan Tuhan. Saudara jangan berbohong kepada orang yang takut akan Tuhan. Amin.
Dia pikir di sini tidak ada takut akan Tuhan. Saudara, Raja Abimelek mengambil Sarah untuk menjadikan istrinya dengan hati tulus, dengan cinta yang tulus, saudara. Siapa suruh kau bilang itu saudaramu? Diambil Sarah, tetapi dalam mimpi Tuhan berikan suatu peringatan. Kenapa saudara? Raja Abimelek adalah raja yang juga yang takut akan Tuhan. Hai Abimelek, jangan ambil istri Abraham. Abimelek sempat berkata, loh, saya tidak salah Tuhan, dia ngaku saudaranya. Maka dengan hati, kan, tadi kita balikan, dengan hati tulus, aku ingin menjadikan dia istri. Benar, tapi dia istri orang. Kembalikan. Kalau tidak, kamu akan mati. Itu firman Tuhan kata saudara. Kamu akan mati dan seluruh kerajaanmu mati. Anak-anakmu, karyawanmu, hamba-hambamu akan mati. Semua. Abimelek takut. Dan dia sampaikan kepada semua hamba-hambanya. Dia berkata, saya salah ini. Dia datang kepada Abraham. Apa yang telah kau lakukan terhadap aku? Kenapa engkau berdosa bahwa itu saudaramu padahal istri? Saudara, kadang-kadang kita perbuatan baik kita belum tentu benar. Dan kita menganggap itu benar. Sehingga orang yang mendapat bagian, mendapat efek dari sebuah sikap kita, itu kita tidak sadar bahwa mereka itu dalam kebenaran. Ini bahaya saudara, bagi kita orang percaya kepada Tuhan. Untuk itu kita perlu melatih namanya kebebasan, kehendak kita ini. Bagaimana kita menguasai kehendak kita ketika mengalami suatu hal tekanan, mengalami suatu hal-hal yang di luar pikiran kita, dan kita berkata, ini sudah baik, ini sudah baik, tapi belum tentu benar. Amin. Sering kita begitu saudara. Ketika kita mendapati masalah di depan, kita lebih condong apa? Melakukan segenap kekuatan kita, segenap pikiran kita. Bagaimana kita menyelesaikan semua ini dengan pikiran kita. Dan kita anggap itu hal yang baik. Abraham melakukan hal itu saudara. Dia menganggap bohong untuk keamanan mereka, untuk janji Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka. Dia bohong. Nanti bilang aja kok saudara, kita aman itu. Kau pasti akan dibuat baik-baik semua. Kau pasti tidak akan mendapat hal yang buruk. Saya pun aman. Hati-hati dalam kehidupan pribadi kita. Kehendak bebas harus kita betul-betul kuasai dalam kehidupan kita. Jangan sampai kebobrosan dan menganggap itu sudah baik, tapi belum tentu benar. Amin. Amin. Gunakan kehendak bebas kita betul-betul ketika kita mendapati sesuatu yang Tuhan, bawa kepada hadapan Tuhan. Bawa dengan sungguh-sungguh dalam doa. Ini sudah benar Tuhan, tidak? Jangan sampai saya yang salah jalan, salah melangkah. Menurutku ini baik, apa benar di hadapan Tuhan? Saudara, dalam kehidupan kita pribadi masing-masing, banyak hal yang kita alami sepanjang hari yang memerlukan sesuatu jawaban dari Tuhan. Kalau kita salah melangkah, kita salah berjalan, kita akan seperti Abraham, saudara. Apa efeknya ketika dia mengalami hal itu? Dia berbohong. Raja Abimelek, semua orang di situ, semua perempuan di situ, anak-anak, hamba-hambanya, jadi apa? Mandul. Hanya karena Sarah. Ditutup semuanya. Padahal menurut Abraham itu benar. Di hadapan Tuhan salah.
Nanti setelah Abraham mengakui dan berdoa, kemudian Tuhan memulihkan kehidupan Raja Abimelek. Saudara, jangan lagi dirimu suka berbohong. Berbohong dengan hal-hal yang kita anggap biasa. Amin. Banyak kali kita seperti itu, saudara. Kita menganggap, biasalah. Tidak sadar bahwa itu kita menaruh sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Itu yang pertama, kehendak bebas. Yang kedua, saudara, dalam perjalanan Abraham dan Sarah ini ada perjanjian kudus, saudara. Perjanjian Allah dengan Abraham. Coba kita buka di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Saudara tahu, ketika Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham, Abraham itu berumur berapa? Ayo, nggak lulus sekolah minggu lagi nih rasa mereka. Berapa tahun Abraham ketika Tuhan memberikan janjinya kepada dia bahwa kamu akan memiliki keturunan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di langit. Itu umur berapa Abraham waktu menerima janji itu? Berapa? Kemarin cocok 75. Coba kita baca surat. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Terus, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Terus, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur berapa? 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ada perjanjian kudus, saudara, yang Tuhan sampaikan kepada Abraham ketika dia keluar. Apa ini, saudara? Ini yang kita baca. Oleh sebab itu, ketika Abraham sekalipun melakukan hal yang salah, berbohong, Tuhan tetap lindungi, saudara. Iya kan? Kita baca tadi bagaimana Sarah, Abimelek tidak bisa menjawab. Sarah. Kenapa? Perjanjian kudus Abraham dan Tuhan yang tadi kita baca. Sebelum dia keluar dari negerinya. Saudara, kalau baca, kita mundur kembali di ayat-ayat sebelumnya, di pasal sebelumnya, ketika Abraham pun datang ke Mesir, Firaun melihat Sarah, tergoda juga, saudara. Bahkan dia mengambil juga Sarah untuk menjadikan istrinya, tetapi Tuhan memberikan tulah kepada Firaun sehingga tidak jadi. Apa yang menyebabkan? Perjanjian kudus Tuhan kepada Abraham. Ada perjanjian kudus sehingga perlindungan, sekalipun bisa salah melangkah, saudara. Namanya manusia. Abraham itu cuma manusia juga, saudara. Dia bisa salah jalan, salah bertindak, salah bersikap. Tapi Tuhan, perlindungan Tuhan tetap ada pada dia. Dan penggenapan janjinya di umur berapa, saudara? 100 tahun. 100 kurang 75 berapa? Kalau hitung-hitungan cepat sekali. 25 tahun, saudara. Saudara bayangkan, dari 75 tahun ke 100 tahun, 25 tahun itu waktu yang panjang atau pendek, saudara? Panjang. Dan sangat panjang. Dari 25 tahun ke 100 tahun, disitulah saat-saat Abraham diuji. Untuk sampai mendapat sebuah janji yang benar-benar Tuhan katakan mendapatkan keturunan, itu tidak mudah, saudara. Ujian banyak sekali.
termasuk istrinya Sarah. Saking tidak percayanya dia bilang sama Abraham, ambillah itu hambaku. Siapa? Hagar. Ambil tuh Hagar, aku mandul, ambil tuh Hagar. Itu Tuhan berfirman itu kayaknya salah janji itu Tuhan itu. Ambil saja itu hambaku, dapatkan keturunan dari itu. Saudara, Abraham bilang apa? Tidak. Dia mengiyakan, saudara. Iya ya, jangan Tuhan cuma main-main sama kita ya. Saudara, kalau tidak Abraham tidak ambil Hagar, aman kita sekarang tuh. Dia ambil, saudara. Jadilah Ismail. Ketika Ismail lahir, Hagar jadi meluncak, saudara. Yang tadinya hamba ingin menjadi tuan. Sehingga Abraham berkata, kamu yang punya kuasa atas Hagar, usir, kalau kau lakukan apa yang terbaik. Sehingga Sarah mengusirnya, saudara. Ini yang saya bilang, saudara. Ketika kita menantikan sebuah janji Tuhan dalam kehidupan kita, apapun itu, perjalanannya itu penuh dengan cobaan dan ujian, saudara. Dan Tuhan menguji kita di saat-saat kemampuan kita, pikiran kita lagi kosong. Disitulah biasa kehendak bebas kita muncul, saudara. Bagaimana dengan kita, umat Kristen saat ini? Apakah ada perjanjian kudus bagi kita? Ada enggak perjanjian kudus bagi umatnya? Ada, saudara. Perjanjian kudus kita dengan melalui apa? Yesus Kristus. Kalau Yesus tidak hadir, tidak lahir ke dalam dunia ini, sia-sia semua kita, saudara. Oleh pengorbanan Yesus, kita boleh menjadi akses masuk, ada akses ke rumah Bapa, ke tempat kekekalan. Tanpa Yesus tidak ada apa-apanya, saudara. Kita akan tetap jadi orang yang berdosa. Dan ketika Yesus hadir, Yesus lahir dalam dunia ini menebus kita, kita punya akses dan kita menjadi ahli waris. Ini perjanjian kudus. Makanya dia berikan janji-janjinya dalam Alkitab. Berapa banyak, saudara? Berapa janji Tuhan bagi umatnya di dalam Alkitab? Janji Tuhan bagi umatnya 5.743. Banyak sekali. Itu mencakup berkat, keselamatan, dan semua aspek kehidupan. 5.743. Tidak percaya? Hitung sendiri kembali. Banyak janji Tuhan. Karena apa? Perjanjian kudus. Yesus ada dengan kita. Makanya kalau saudara jatuh dalam dosa, Alkitab kata tidak sampai tergeletak. Tangan Tuhan menopang, mengangkat engkau kembali. Itu perjanjian kudus. Kita bisa salah melangkah, kita salah berdosa, kita bisa salah jalan. Tuhan topang, ayo nak bangkit kembali. Jangan hidup dalam lumpur dosa, bangkit. Ayo bangkit kembali. Perjanjian kudus membawa kita terus menuju tempat kekekalan. Ada banyak hal yang bisa kita buat jatuh. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar
ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Perjanjian kudus kita kuasa darah Yesus, saudara. Tanpa darah Yesus, semua kita tidak ada apa-apa. Tetap kita dalam lumpur dosa. Oleh sebab itu saya berharap jemaat GBI Anugerah, saudara, jangan pernah bangga akan segala usahamu, segala hartamu, segala jabatanmu. Itu tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Amin. Kalau Tuhan mau ambil satu hari saja, jangan satu hari, 1 detik saja Tuhan bisa pulihkan kembali, sudah bisa ambil kembali. Saudara mau bilang apa? Sebaliknya, kehidupan susah kita sekejap saja bisa Tuhan pulihkan. Amin. Perjanjian kudus ini yang harus kita ingat dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita salah melangkah, kita salah jalan, kita sempat jatuh dalam dosa, perjanjian kuduslah yang mengangkat kita. Amin. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan tidak pernah lalai dalam janjinya. Yang terakhir saya mau katakan kepada kita semua, urutan yang bisa terjadi pada setiap manusia dalam setiap kehidupan ada 3 hal yang urutan bisa terjadi. Yang pertama, rencana Tuhan termasuk janji Tuhan, kita wajib sepenuhnya menunggu. Tidak usah banyak tanya, kapan Tuhan, kapan? Menunggu. Karena Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Dia Allah yang setia. Sekali Dia berjanji, Dia akan pasti tepati. Soal bagaimana Dia menggenapinya, itu bukan urusan kita. Yang penting janjinya dulu. Yang kedua, seizin Tuhan. Karena kehendak bebas Tuhan, kehendak bebas kita, Tuhan izinkan resiko ada pada manusia. Jadi ketika kita melakukan hal yang salah karena kehendak bebas kita, ada konsekuensinya, saudara. Ada resiko yang kita ambil. Termasuk Abraham kan punya resiko. Dan yang ketiga adalah pembiaran Tuhan. Ini yang mengerikan, saudara. Hati-hati kalau kita melakukan kehendak bebas kita sudah melampaui kontrol kita, Tuhan kasih biar, saudara. Itu sudah tidak ada pengampunan, saudara. Oke, terserah kau saja, saudara. Kalau ini sudah terjadi dalam kehidupan kita, hati-hati, saudara. Pembiaran. Bisa Tuhan biarkan? Bisa, jika engkau tidak mau bertobat. Amin. Kebenaran firman Tuhan hari ini kiranya membuka pikiran kita. Saya undang pemain musik semuanya. Kebenaran firman-Mu Tuhan menguatkan kami pagi hari ini. Kami percaya dalam setiap aspek kehidupan kami, Tuhanlah menjadi pembela kami. Kebenaran firman-Mu tidak akan berlalu sia-sia. Kami semua diberkati dan kami percaya kami mendapat kekuatan yang baru daripada-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Silakan Yesus memberkati. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu.
Ya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan hambanya Bapak Evangelis Mirna Tangke Padang. Tuhan Yesus memberkati pelayanan, pekerjaan dan juga keluarga. Dan terima kasih juga untuk hadirin Bapak Ibu Jemaat Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan biarlah kita tetap setia untuk hadir di ibadah-ibadah berikutnya. Dan Bapak Ibu Jemaat Tuhan, hari Jumat nanti, ya minggu keempat di hari Jumat, khusus untuk anak remaja dan pemuda. Jadi seluruh perhatian untuk anak-anak remaja dan pemuda untuk boleh hadir dalam ibadah youth pada hari Jumat jam 7 malam bertempat di lantai 12. Dan kembali kita akan beribadah di tempat ini. Dan mungkin nanti diinfokan lagi untuk pelayan firman-Nya. Baik, dan bagi jemaat Tuhan yang punya anak kecil, boleh ajak untuk hadir dalam ibadah sekolah minggu. Baik, sekian pengumuman untuk kita perhatikan bersama. Kita akan berdoa bersyafaat. Saya minta kesediaan hambanya Bapak Pendeta David. Boleh beribadah pagi dan siang hari ini Tuhan, memuji memuliakan Engkau. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Ajarlah kami dalam hidup kami, di dalam kebebasan yang Kau berikan, untuk kami senantiasa melakukan takut akan Engkau. Sehingga kebebasan itu kami pergunakan untuk kemuliaan bagi nama-Mu, untuk memberitakan kabar sukacita, untuk menolong orang, bahkan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Evangelis Mirna Tangke Padang Tuhan di dalam pelayanannya. Bersama keluarga, usaha pekerjaan Tuhan berkati pelayanan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa secara khusus Tuhan untuk gereja-Mu Gebiar Mugra ini Tuhan. Curahkan belas kasihan-Mu, berkat-Mu melimpah. Mulai dari hamba-Mu Gembala kami, Bapak Pendeta Frans bersama Ibu yang terkasih, Tuhan beri kekuatan, kesehatan, perlindungan yang daripada umur yang panjang Tuhan. Berkat-berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel tercurah bagi hamba-Mu. Gembala kami turun bagi kami semua, seluruh jemaat-Mu, seluruh pengerja-Mu Tuhan. Berkati setiap pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, pengerja-pengerja-Mu yang mengambil bagian, baik pemberita firman-Mu, WL singers, tamborin, pemain musik, penerima tamu, semuanya Tuhan berkati di dalam usaha pelayanan mereka, sehingga segala berkat tercurah baginya Tuhan. Bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan yang senantiasa rindu hadir, Tuhan memberkati. Baik yang dalam pergumulan, bukakan jalan, berkati mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kami rindukan, Tuhan memberkati kami semua. Secara khusus yang hadir di tempat ini, Tuhan dengar, Tuhan melihat setiap pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, ada kekuatan yang baru, urapan yang baru tercurah, sehingga kami kembali dari tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Kami menerima berkat-berkat Allah, sukacita Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk program-program gereja-Mu sepanjang minggu bulan yang berjalan, bahkan rencana perayaan Natal juga Tuhan memberkati. Dana yang masih kami butuhkan, Tuhan datangkan donatur-donatur yang ada. Berkati jemaat-Mu Tuhan, sehingga dapat menabur untuk
pelayanan di tempat ini, sehingga kami dapat bersama-sama di dalam merayakan Natal pada tanggal 7 Desember yang akan datang dengan penuh sukacita. Setiap pelayan-pelayanmu, hamba-hambamu yang mengambil pelayanan, semuanya Tuhan berkati. Datangkan jiwa-jiwa Tuhan dari utara, timur, barat, selatan, memenuhi tempat perayaan Natal nanti. Bahkan kami dalam ibadah yang kami rayakan selalu setiap minggu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemilik Hotel de Maleo ini bersama seluruh keluarga. Tuhan memberkati, curahkan berkat-Mu melimpah, kekuatan, kesehatan, perlindungan. Bahkan seluruh staf Hotel de Maleo, bahkan seluruh karyawan yang ada juga Tuhan memberkati, sehingga mereka dapat bekerja juga dan dapat melakukan yang terbaik. Biarlah berkat-Mu tercurah Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan pemerintahan bangsa kami, dari tingkat pusat sampai pelosok desa, aparat TNI, Polri, para medis, dokter, perawat, suster yang ada, semuanya berkati sehingga mereka bekerja dengan takut akan Engkau, sehingga Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu ini, dan minggu depan kami boleh beribadah lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kasih kemurahan Allah tercurah bagi kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan Amin. amin. Kita berikan kemuliaan bagi Semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita di siang hari ini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang berlimpah atas segalanya, Raja segala. Kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang berlimpah atas segalanya, Raja segala. Raja Tuhan yang berlimpah, Tuhan yang berlimpah atas segalanya, Raja segala. Raja Tuhan yang berlimpah kepada hamba-Nya, berlimpah atas segalanya, Raja segala. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat kedua belah tanganmu ke hadapannya dengan iman percaya. Terimalah berkatnya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah keluar masukmu, bahkan dibiarkan musuhmu maju berperang melawan kau, terpukul kalah olehnya. Dan apa yang sedang kau kerjakan, apa yang sedang kau usahakan, Tuhan mengangkat engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Bahkan engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha, Dia datang menjemput saudara dan saya yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan